Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu yang wafat dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami, senantiasa menyertai dan hadir, memberikan penghiburan kepada kami di saat-saat kami mengalami kekeringan secara rohani. Putramu bahkan dengan penuh kasih mengenali kami, menyebut nama kami, untuk meneguhkan dan memberikan penghiburan kepada kami, agar cinta kami kepadanya dan kepadamu dalam Roh Kudus semakin berkembang, berkobar, dan berbuah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 20 ayat 1, dilanjutkan ayat 11 sampai ayat 18. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santa Maria Magdalena. Dan kita semua tahu, dialah sosok pribadi yang menunjukkan cinta kasih yang tulus kepada Yesus. Maria Magdalena mencintai Yesus karena Tuhan Yesus sendiri telah mengasihinya
dengan membebaskan dia dari belenggu-belenggu masa lalu yang penuh dengan kedosaan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Maria Magdalena pagi-pagi benar pergi ke makam Yesus sesudah Yesus wafat dan dimakamkan. Dia tidak menyadari bahwa Yesus sendiri sudah berjanji pada hari ketiga akan bangkit dari alam maut. Maka ketika Maria Magdalena pergi ke kubur itu, tentu saja tidak menemukan Yesus. Yesus sudah bangkit. Namun kebangkitan belum masuk ke dalam pikiran, apalagi hati Maria Magdalena. Itulah sebabnya dia tetap menangis di luar makam Kristus. Ketika para malaikat bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dia mengatakan, "Tuhanku diambil orang." Dia kehilangan Tuhan. Kini Tuhan tidak hanya wafat, tetapi diambil dari makamnya. Dan itulah yang membuat Maria Magdalena menangis. Namun tangisan Maria Magdalena itu akhirnya disembuhkan oleh Kristus yang bangkit, yang juga bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang meneguhkan bagi Maria. Meskipun sebelumnya Maria tidak mengenali Yesus dan pertanyaan, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" dijawab dengan pertanyaan yang tidak nyambung. Dia masih memikirkan bahwa Tuhan diambil orang. Bahkan Yesus yang bertanya kepadanya dikira sebagai penjaga taman yang bahkan dituduh dalam tanda kutip menyembunyikan Yesus. Itulah sebabnya Maria Magdalena berkata, "Jika engkau mengambilnya, beritahukanlah kepadaku di mana engkau meletakkannya supaya aku mengambilnya." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kasih Maria Magdalena kepada Yesus merupakan kasih pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan untuk sosok pribadi yang tepat. Ia mengasihi Sang Juru Selamat. Air matanya hanya untuk Tuhan, Sang Juru Selamat. Dan Yesus yang tergerak oleh cinta Maria Magdalena tidak akan membiarkannya tetap berada dalam keadaan yang berat seperti itu. Kristus bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis?" Pertanyaan itu sebetulnya hendak menegaskan kepada Maria Magdalena, "Janganlah engkau menangis. Dosa masa lalumu tidak akan lagi berkuasa atas dirimu. Juga orang-orang kejam atau mereka yang dikuasai egoisme yang telah memperalatmu, mereka telah dikalahkan. Aku ada di sini, akulah kebangkitan, akulah jalan, kebenaran dan hidup." Itu yang mau dikatakan oleh Yesus kepada Maria Magdalena saat berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Inilah aku yang telah membayarmu dengan harga yang mahal, dengan darah yang tercurah, dengan wafat dan kebangkitanku ini." Maka penyebutan nama Maria mengubah segalanya. Pengenalan Yesus secara pribadi terhadap Maria Magdalena membuat Maria Magdalena seketika mengenali siapa yang ada di hadapannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus begitu mengasihi kita dan kita diajak untuk terus menatap dan mengarahkan
pandangan cinta kita hanya kepada Dia. Dengan demikian kita pun bukan hanya diberi penghiburan dan kekuatan, tetapi juga keberanian untuk mewartakan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, yang menjadi juru selamat untuk semua orang. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Shalom, salve, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.